Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Instruktur, Bapak Darsono, dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru hebat yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan hadir di room meeting kami. Adapun untuk sesi satu ini, saya sebagai host eh, Uangnya di situ aja nggak dipakai lagi. saya sebagai host akan membuka acara ini. Baiklah, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Winarno SH MPD sebagai moderator untuk memandu jalannya acara. Kepada Bapak Winarno dipersilahkan. Baik Pak Ginanjar selaku host, terima kasih atas kesempatannya. Bapak instruktur yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, mobil khusus pemateri Ibu Yumi Budiarti yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan VCT Batch Jabar kelompok 6. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ada pemaparan materi yang sangat luar biasa yang sangat berguna untuk satuan pendidikan, semua jenjang satuan pendidikan. Materi tersebut berjudul Paragogi di Tengah Pandemi, suatu kajian literasi kurikulum, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Yumi Budiarti SPD. Beliau bertugas di SMP Negeri 2 Kadipaten. Sangat kompeten beliau terhadap materi yang akan dipaparkan karena beliau juga alumni sarjana UPI bagian kurikulum atau program studi kurikulum, sehingga sangat tepat beliau akan dalam menyampaikan materi paragogi di tengah pandemi, suatu kajian literasi kurikulum. Baik Bapak Ibu hebat yang saya hormati, untuk lancarnya kegiatan, waktu materi nanti akan diserahkan penuh kuasa ada di pemateri. Kemudian nanti setelah selesai, jika masih memungkinkan ada waktu, kita gunakan untuk sharing, tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan bisa bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, kita dengarkan bersama, kita saksikan bersama tampilan dari pemateri Ibu Yumi Budiarti SPD, tempat tugas di SMP Negeri 2 Kadipaten. Kepada beliau, Bu Yumi Budiarti, dipersilahkan. Ibu Yumi, suaranya tidak terdengar, Bu Yumi. Oh iya Pak,
Ada nggak? Ya, ada. Ya. Eh, Ulangi lagi ya, Pak. Ya, silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ginanjar sebagai host dan Pak Winarno di sini sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi presensi tentang paragogi di tengah pandemi. Di sini saya akan sedikit memaparkan peranan ilmu mendidik yang sudah kita semua ketahui. Di antaranya ada pedagogi, andragogi, hetagogi, dan paragogi. Kesemuanya ini akan kita bahas untuk bagaimana mendidik para peserta didik kita untuk bisa belajar di rumah. Dilihat dari pemaparan ini tentang paragogi, yaitu hubungan antara pedagogi dan andragogi. Berikutnya pedagogi sendiri di sini merupakan layanan pendidikan yang di dalamnya adalah layanan untuk mendengarkan, memperhatikan, menerima, dan melaksanakan aturan yang sudah dibuat. Selanjutnya pedagogi dalam perkembangannya ada yang dinamakan sebagai mastery learning atau modular instruction, individual learning atau pembelajaran individu. Berikutnya ada student active learning, yaitu sejumlah model pembelajaran yang bersifat PAIKM. Pembelajaran aktif, PAIKM itu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Berikutnya ada peer learning, yaitu belajar bersama. Di antaranya ada yang dinamakan sebagai program remedial dan program pengayaan. Selanjutnya di sini ada andragogi, yaitu di dalamnya ada layanan pendidikan memecahkan masalah. Berikutnya ditentukan oleh kebutuhan bersifat praktis, dan terakhir perbaikan atau penambahan kegiatan pembelajaran mungkin di sini. Selanjutnya andragogi ini merupakan adult learning atau pembelajaran orang dewasa, di mana ada 4 poin yang ada dalam adult learning ini atau dalam andragogi ini. Yang pertama dinamakan sebagai self concept atau motivation to learn. Berikutnya ada experience atau pengalaman, adanya readiness to learn, dan terakhir adanya orientation to learning. Seperti kita ketahui pada kondisi saat ini di tengah pandemi ini yang tidak memungkinkan para peserta didik kita untuk berada di sekolah. Jadi di sini ada karakter para peserta didik, di mana yang saat ini mungkin di sini merupakan generasi milenial atau generasi Y dan generasi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada who are milenial. Siapa itu generasi milenial yang lahir di antara tahun 1980 sampai 2000. Berikutnya di sini ada 80 miliar di US dan 2,5 miliar di worldwide. Berikutnya di sini juga ada pertumbuhan yang membersamai mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di tengah berkembangnya teknologi. Selanjutnya di zaman now atau terkenal pada saat ini gitu ya, yang disebut dengan revolusi industri 4.0 itu di sini ada yang pertama itu mechanization
water power dan steam power. Berikutnya yang revolusi industri kedua ada mass production, assembly line, dan electricity. Berikutnya revolusi industri yang ketiga, di sini ada computer dan automation. Dan yang terakhir sekarang revolusi industri 4.0 itu ada cyber physical system. Dan kita sekarang sedang berada di revolusi industri 4.0 gitu. Berikutnya di sini ada achieved in holistic transformation. Bisa dilihat di sini ada education, pendidikan 1.0, ada traditional education system atau sistem pendidikan secara tradisional. Ya. Selanjutnya ada education 2.0 atau pendidikan di era 2.0, yaitu curriculum teacher and accountability leadership. Selanjutnya pada pada abad ke-21, pada pembelajaran abad ke-21 ini, di sini ada beberapa pendidikan yang ada di kita, yaitu 301 eranya. Bisa dilihat di sini ada 21st century curriculum, pedagogy and assessment. Jadi di abad 21 ini, kurikulum abad 21 ini terdiri dari adanya kurikulum abad 21 pedagogi dan penilaian. Selanjutnya ada psikologi, infrastruktur and teknologi. Berikutnya ada governance, innovation and partnership. Dan terakhir ada leadership, people and culture. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa kondisi guru untuk di tingkat sekolah dasar yang lahir pada tahun 1970. Ini yang sebelum tahun 1970 di sini ada 83,76%. Sumber dari BSN ya, Pak, Bu, dari BSN tahun 2019. Yang lahir lebih dari atau sama dengan tahun 1970 itu ada 16,23%. Berikutnya yang terakhir ada penguasaan TIK keseluruhan guru dari mulai SD sampai dengan SLTA itu ada 40%. Nah, bisa dilihat di sini ada dampak perkembangan ilmu dan teknologi di abad 21. Di antaranya menurut Herlo Dorin and Fleiku Aurel tahun 2014, di sini menyatakan bahwa dampak perkembangan ilmu dan teknologi di abad 21 ini, pertama itu dunia berubah lebih cepat. Berikutnya keahlian kita memiliki kehidupan yang lebih pendek. Selanjutnya dunia semakin terhubung dari sebelumnya. Layanan pendidikan memiliki makna baru, kepekaan sosial teknik, dan yang terakhir berinovasi untuk adaptasi. Nah, sekarang bagaimana dengan layanan pendidikan yang harus dilakukan saat ini? Di sini ada evolusi pedagogi ke paragogi. Di sini paragogi sendiri ada melalui budaya pembelajaran baru, sosioteknik, dan dahsyatnya kekuatan untuk belajar. Di sini ini lebih ke belajar mandiri berdasarkan pada keterhubungan antara sesama di era digital ini. Berikutnya menurut Corneli dan Denov tahun 2011 bahwa paragogi itu berasal dari kata para atau alongside yang artinya adalah bersama. Berikutnya gogi itu sendiri leading, yaitu pemimpin, maju dan berhasil. Dan yang terakhir makna dari paragogi itu sendiri adalah peer learning associated with connectivism. Jadi adanya pembelajaran yang diasosiasikan dengan keterhubungan bersama. Berikutnya paragogi itu sendiri merupakan pembelajaran untuk semua orang dan oleh semua orang.
untuk menciptakan lingkungan pendidikan sesama untuk berbagi situasi pembelajaran dan pengalaman secara sosioteknik. Ini menurut Herlo and Fleisu tahun 2014. Selanjutnya ada asumsi paragogi. Menurut Nonaka dan Toyama tahun 2003, bisa dilihat bahwa pengetahuan itu diciptakan ketika peserta didik berinteraksi dalam konteks kebersamaan. Selanjutnya, aktivitas belajar dapat tercipta karena adanya sosialisasi, adanya eksternalisasi, berikutnya adanya kombinasi dan internalisasi. Yang ketiga, belajar itu harus dapat menjawab bagaimana konteks pembelajaran membentuk sesuatu yang sebenarnya dapat dilakukan oleh para peserta didik sendiri. Yang terakhir, proses belajar memerlukan mitra yang benar-benar menciptakan lingkungan pembelajaran secara bersama. Nah, sekarang di tengah pandemi ini, para peserta didik dituntut untuk tetap belajar, dan di sini juga sebagai seorang pendidik, guru sebagai seorang pendidik harus menciptakan suatu pembelajaran yang menarik gitu ya, sehingga para peserta didik tidak akan terbebani oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui daring atau online. Nah, di sini juga untuk pembelajarannya kita harus memiliki prinsip bahwa bukankah yang terus di buku adalah apa yang ada di sekitar kita. Artinya ketika kita ingin memberikan pembelajaran kepada peserta didik secara daring atau online, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada di lingkungannya masing-masing. Jadi mereka bisa belajar di lingkungan mereka itu sendiri. Nah, di sini ada suatu pertanyaan yang terkait dengan fenomena di sekitar peserta didik. Di sini ada sekolah dan lingkungan alam atau budaya teknologi. Berikutnya tugas belajar terkait dengan fenomena dan dunia nyata. Berikutnya lingkungan alam dan budaya, guru sebagai fasilitator dan harus aktif sebagai anggota komunitas dalam dunia belajar tersebut. Selanjutnya yang terakhir, lingkungan teknologi, itu kita harus bersama-sama aktif belajar secara kolaboratif melalui piranti teknologi yang ada. Mungkin dari saya pemaparan tentang kegiatan pelajaran di tengah pandemi dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi paragogi di tengah pandemi, suatu kajian literasi kurikulum yang dapat disimpulkan, Bapak Ibu hebat yang saya hormati, paparan ini adalah paparan yang bisa dijadikan solusi atau alternatif terhadap pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Bahwa apa yang telah disampaikan Bu Yumi tadi, intinya belajar bisa di mana saja, belajar bisa dilakukan tanpa hanya tergantung kepada teks buku secara formalitas, namun belajar juga bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, belajar langsung dengan alam, dan juga ada perpaduan dengan teknologi.
Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran di satuan pendidikan tetap berjalan dengan maksimal. Kurang lebih seperti itu yang bisa disimpulkan oleh saya selaku moderator. Baik Bapak Ibu hebat yang saya hormati, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ada yang dikonsultasikan, kami berikan waktu untuk termin pertama 2 orang dipersilakan. Ada pertanyaan dari Pak Ari Bahrudin itu, Pak. Oke, baik. Lewat chat ya berarti ya? Baik, bukan lewat chat Pak, boleh bicara langsung ya? Oh boleh, bangga, silakan. Silakan Pak Bahrudin. Ya, siap. Terima kasih. Ini apa namanya? Saya sebenarnya bukan pertanyaan, ini masing-masing dari kita aja, pendapat masing-masing dari kita gitu ya, terutama kalau dalam hal ini pendapat dari Bu Yumi sebagai seorang presiden yang sedang membahas tentang kajian teknologi gitu. Nah sekarang sebagaimana kita tahu, kita dengan anak-anak jaraknya berjauhan, tapi pembelajaran tetap dilaksanakan. Apa Bu Yumi tentang Indonesia? Apakah kita sudah apa ya, katakanlah layak gitu untuk melaksanakan pembelajaran seperti ini, untuk daring seperti ini, dengan kondisi masyarakat yang ekonomi menengah ke bawahnya masih banyak tentunya. Jadi kalau maksud saya begini, kalau dipaksakan berarti akan ada siswa yang terabaikan. Tapi kita ikutin apa namanya, kita mengikuti zaman. Tapi kalau kita tunda, resikonya kita akan ketinggalan dari negara lain. Kira-kira apa pendapat Bu Yumi tentang hal ini? Kita maju dengan teknologi, dengan resikonya. Ada beberapa tentu masyarakat yang tidak terlayani pendidikannya karena teknologinya mungkin belum nyampe ke mereka, atau kita stop saja untuk ditunda sampai Indonesia benar-benar siap untuk melaksanakan pembelajaran melalui teknologi seperti ini. Demikian barangkali dari saya. Terima kasih. Siap. Sangat bagus pertanyaan sekaligus saran, namun tetap pakarnya nanti Bu Yumi Budiarti akan menjelaskan lebih jelas dan detail tentang apa yang ditanyakan tadi. Intinya ada keadaan yang dilematis ya Pak Bahrudin. Di satu sisi kita harus melek teknologi biar tidak ketinggalan zaman, namun di sisi yang lain kalau melihat fakta di lapangan, keadaan ekonomi masyarakat rata-rata di lingkungan kita masih menengah ke bawah. Jadi banyak siswa yang terabaikan. Nah, kira-kira bagaimana Bu Yumi? Silakan. Terdengar Pak, suara saya Pak? Siap, terdengar Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin yang ada di benak Bapak juga pasti sama dengan yang ada di benak para pendidik lainnya. Iya. Jadi permasalahannya itu adalah tentang bagaimana PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang harus memerlukan piranti teknologi
untuk terlaksananya pembelajaran ini. Dan seperti yang kita ketahui Pak, bahwa yang dinamakan pembelajaran itu harus adanya kegiatan yang yang adanya timbal balik antara pendidik, guru sebagai pendidik dan peserta didik gitu. Dan yang terjadi saat ini adalah pembelajaran jarak jauh yang harus menggunakan piranti teknologi, di mana permasalahan yang ada di masyarakat yaitu banyaknya masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki piranti untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Oleh karena itu kita harus merubah mindset dulu sebetulnya, bahwa seharusnya pembelajaran itu ada yang dinamakan sebagai package kurikulum, atau jadi kurikulum itu disesuaikan dengan keinginan anak gitu. Jadi nanti kita bisa memberikan pembelajaran pada anak untuk berkelompok. Jadi di mana bisa meringankan kegiatan pembelajaran atau penugasan yang diberikan oleh guru secara jarak jauh gitu Pak. Jadi anak di sana memilih misalkan materi untuk saat ini, saya itu misalkan dalam kegiatan pembelajaran tentang teks deskriptif dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, tentunya untuk memberikan kegiatan pembelajaran ini harus adanya piranti teknologi yang dapat mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Nah, untuk menyiasatinya saya kepada anak-anak yang belum memiliki piranti tersebut, saya memberikan penugasan kepada rekannya untuk mengajak anak yang belum memiliki sarana untuk kegiatan pembelajaran jarak itu untuk bersama mengerjakan penugasan yang diberikan oleh saya gitu Pak. Jadi mereka memilih apa yang akan mereka kerjakan, tapi tidak terlepas dari materi yang saya berikan. Artinya mereka bebas untuk melakukan sekemampuan mereka dengan materi yang saya berikan. Jadi solusinya ya melakukan kegiatan pembelajaran secara bersama tadi gitu Pak. Jadi ada kerja kelompok, tetapi adanya pembatasan untuk kegiatan pembelajaran bersama tersebut gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Nah ini menurut ini ya Pak, tadi sudah saya kutip, untuk menciptakan lingkungan pendidikan bersama-sama. Jadi adanya situasi pembelajaran dan pengalaman secara sosioteknik. Mungkin itu Pak. Mudah-mudahan tidak puas. Ada tambahan dari yang lain dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ari Barudin tadi. Ya, jadi intinya Bu Yumi berpendapat kita maju saja dengan teknologi ya, sekalipun dengan keadaan seperti ini, hanya kita coba untuk mungkin Pak. Begitu ya Bu ya. Jadi disesuaikan dengan lingkungan pembelajaran yang ada di sekitar peserta didik tersebut gitu Pak. Ya, siap. Terima kasih Bu, bisa dipahami. Ya, sama-sama Pak. Jadi mudah-mudahan ada yang mudah-mudahan tidak puas karena dapat nanti ada sharing mungkin dari yang lain untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ari. Ya, terima kasih. Terus itu PowerPoint-nya saya butuh kayaknya. Oh ya, siap. Nanti via ini aja Pak, di WA aja ya. Siap Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak.
Terima kasih. Hanya Bapak Ibu hebat yang saya hormati. Baik, kira-kira cukup ya, Bu Budiarti, Bu Yumi. Iya Pak. Ada yang ditanyakan lagi ya oleh peserta? Sepertinya tidak ada ya. Mangga Pak. Baik, yang dijelaskan oleh Bu Budiarti intinya menjawab dari Pak Fahrudin bahwa sistem pembelajaran dengan daring tetap dilaksanakan, namun ada solusi untuk tetap bisa membantu bagi peserta didik yang memang dalam ekonomi, dari keadaan ekonomi menengah ke bawah. Seperti itu ya Bu Yuni. Dengan kelompok-kelompok yang dimunculkan dalam pembelajaran. Selanjutnya harapan bagi kita peserta didik juga kita dalam satu hari, misalkan ada pembelajaran materi, ini bisa dikonklusi bareng-bareng dengan singkat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yumi. Kita padukan sekian mata pelajaran untuk dijadikan satu tema, kemudian siswa hanya cukup satu mengerjakan tugas dengan satu tema, dan yang bisa mencakup sekian mata pelajaran dalam satu hari. Seperti itu Bapak Ibu hebat yang saya hormati, karena memang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kegiatan pemaparan materi tentang paragogi di tengah pandemi, suatu kajian literasi kurikulum yang telah disampaikan oleh Bu Yumi Budiarti. Beliau bertugas di SMP Negeri 2 Kadipaten, yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat luar biasa, memberikan inspirasi kepada kita di tengah pandemi dan keadaan ekonomi yang pas-pasan, kita tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sekiranya sekian apa yang disampaikan Bu Yumi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua dan bisa kita realisasikan dalam proses pembelajaran di lingkungan kita masing-masing. Saya selaku moderator, jika ada hal yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya waktu dikembalikan kepada Bapak Ginanjar selaku host. Kepada Bapak Ginanjar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.